di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Pelemahannya semakin dalam pemirsa di 0,96%, mendekati pelemahan di 1%. Ditutup melemah di 7.939,767. 51 di 7804976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainat Taslim yang merupakan Head of Equity Sales PT Yakin Bertumbuh Sekuritas atau YB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Hadrian. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Mas David. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Hadrian, review teknikal untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini sempat memberikan harapan dengan penguatan cukup signifikan pasca pembukaan, kemudian bergerak fluktuasi dan di sesi kedua lebih cenderung tertekan dan sudah diperdagangkan di bawah level 8 ribuan. Analisis Anda terkait dengan pola pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, IHSG secara teknikal sebenarnya sedang menguji level MA 200 ya, level supportnya di 7940. Memang pembukaan agak lebih bagus sisi 1, sisi 2 relatif lebih terkoreksi. Cuman ya memang ini saya lihat investor banyak wait and see ya terkait perkembangan tensi geopolitik di Timur Tengah gitu ya, dan ada juga MSCI dan bursa akan ketemu juga di besok ya terkait pembukaan terbuka informasi ya yang 1%. Jadi ini mungkin membuat investor banyak wait and see nih terkait menunggu kepastian. Jadi ya seperti itulah wait and see dulu ya untuk IHSG. Baik, WNNC dalam hal ini mereka juga melakukan profit taking Pak ketika dari beberapa saham dari sektor tertentu sudah naik signifikan. Ya betul, mungkin dari saham-saham yang cukup signifikan ya terkait sentimen ini adalah saham berbau minyak, emas ataupun batu bara ya. Ini mungkin dimanfaatkan investor jangka pendek untuk taking profit ya, karena Medco kan gap up kemarin, PTBA ya, ITMG gitu ya pada gap up. Nah ini dimanfaatkan juga oleh investor dengan jangka pendek untuk taking profit dulu, untuk mengamankan profit. Baik, kita langsung saja ulas dari sisi Medco, Pak. Saham Medco hari ini berbalik melemah di 4,51% di 1.905. Intraday tadi sempat ke 1870, pelemahannya terpangkas. Kalau kita flashback di perdagangan hari sebelumnya, Medco sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah hari ini kalau kita bandingkan dengan laju penguatan yang terjadi di hari sebelumnya? Ya, kalau kita lihat Medco ini termasuk level yang cukup tinggi ya dibandingkan mungkin all time highest ya kalau kita lihat setelah stock split ya. Nah ini cukup all time highest. Jadi dimanfaatkan oleh para investor taking profit. Kalau untuk saya pribadi, teman-teman yang jangka pendek pasti lebih pilih taking profit. Tapi yang mau menjaga swing ya untuk trading stop bisa dijaga di level 1800 ya untuk saat ini, di level gapnya yang pertama itu. Prospek kedepannya seperti apa, Pak? Berdasarkan update tadi, harga minyak mentah global ini masih melanjutkan penguatan, meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas, Pak Hadrian. Ya, saya rasa dengan perkembangan yang ada saat ini sih potensi kenaikan harga saham masih terbuka ya. Karena kan ya ini sangat Hormuz ini kan cukup krusial ya untuk pasokan minyak dunia. Jadi pasti ini akan ada potensi naik. Mungkin kalau yang mau taking profit pun saran saja mungkin sebagian dulu ya. Sebagian ditahan dengan jaga trading stop di 1800. Baik. Sudah ambil posisi profit taking, kemudian juga rekomendasi untuk buyback, Pak? Buyback ya mungkin di level di bawah 1800 ya, di sekitar 1750 sampai 1600 adalah area support krusial Medco ya saat ini. Baik, selanjutnya kita akan coba ulas Pak, ada Elnusa hari ini juga koreksi 5% di 950, dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk, sekaligus kita akan coba jawab Pak. Ada Bapak Pendi dari Jakarta. Elsa, seperti apa prospeknya? Ya, seperti Elsa dan Medco sejalan ya, strateginya juga sama. Jika mau taking profit bisa taking profit sebagian lagi bisa ditahan. Kalau untuk Elsa saya akan tahan sekitar level mau hari ini ya, dikurangin dikit mungkin di 900 ya, jaga trading stop di situ. Karena potensi kenaikan tetap terbuka lebar selama ini tensi di Selat Hormuz masih seperti ini ya. Jadi kemungkinan besar harga minyak dunia naik, ya sentimen Medco Elsa bisa kena sentimen positif tersebut gitu. Baik,
Rekomendasinya seperti apa Pak untuk Elsa bagi yang baru ingin masuk dimanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi dengan harapan nanti harga komoditas masih tetap berada di level tinggi setelah mengalami kenaikan signifikan? Oke, kalau Elsa ingin buy on weakness, saya sarankan di sekitar level 850 sampai 900 ya. Jadi tunggu buy on weakness daerah tersebut, mantul, nah itu baru kita entry untuk buy on weakness. Tapi kalau untuk sekarang sih cukup tinggi ya, cukup ngejar. Jadi saya sarankan tunggu koreksi dulu sehari 2 hari. Baik, kita beralih ke saham emiten emas Pak. Rata-rata hari ini juga mengalami pembalikan arah dan mengalami tekanan yang cukup dalam. Boleh kita ke Antam Pak, hari ini balik malah melemah di 4%, di 4420 untuk Antam. Ya, ini juga dimanfaatkan oleh investor jangka pendek ya untuk taking profit. Buat aku, Antam justru malah ada peluang buy on weakness di sekitar area 4230 ya, sampai 4130. Nah ini area dari SMA 20 bisa dimanfaatkan sebagai buy on weakness ya, di area support. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh investor yang udah punya posisi, ya saran saya taking profit sebagian, nanti bisa buyback di area tersebut. Penutupan hari ini di 4410 melemah di 4,34%. Support mungkin yang bisa diwaspadai untuk Antam, Pak? Ya, support krusial ada di 4130 ya, di MA20. Sama itu masih dijaga sih, Antam relatif masih aman ya buat naik ya. Tapi kalau jebol ke bawah 4130, nah itu udah warning untuk taking profit dulu buat Antam. Baik, buyback di level berapa? Ya, buybacknya sih saya akan di 4130 sampai 4280. Ya, jadi kalau udah jebol justru dia jangan buyback. Tapi kalau belum jebol, ketahan di situ, nah itu boleh area spekulasi buy untuk buy on support ya di Antam. Baik, analisis untuk Antam yang hari ini ikut menjadi pemberat melemah di 4,34%. Pak Hadrian, salah satu juga yang cukup menarik di sepanjang perdagangan hari ini, atau mungkin ini sudah terjadi di beberapa hari perdagangan terakhir terkait juga dengan perkembangan dari konflik di Timur Tengah, penutupan Selat Hormuz, kemudian juga tampaknya tidak hanya memberikan angin segar kepada emiten migas dan emas, tapi juga emiten transportasi dan logistik, khususnya emiten-emiten pelayaran, hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Hadrian. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah juga ini sentimen sesaat saja dan para investor memanfaatkan momentum sehingga beberapa saham pelayaran hari ini melesat cukup tinggi? Ya, kalau saya rasa ini sih lebih ke arah sentimen sesaat aja ya untuk kelayaran ya. Karena sebenarnya secara fundamental kan ini juga belum tentu berlangsung lama gitu ya. Jadi ini mungkin katalis jangka pendek lah untuk sektor pelayaran. Baik, kita akan coba ulas untuk BULL, Pak. BULL hari ini menguat 5,96% di 498. Analisisnya Anda untuk BULL? Strategi? Iya. Bull saat ini sih menurut saya masih konsolidasi ya di area 470 sampai 560. Jadi wait and see ya, atau hold dulu nggak apa-apa. Jaga di level support tadi 470, resistnya di 560. Nah kalau dia tembus 560, nah itu baru average up, baru dikasih sinyal lah ya untuk average up di situ. Baik, terakhir singkat saja Pak, sebelum jeda HUMI hari ini melesat di 19,61%. Ya. HUMI dan GTSI lumayan barengan ya, kita lihat. HUMI di sini spekulasi buy aja kalau saya. Target terdekat di 276 ya, supportnya ada di sekitar 200 ya saat ini. Penutupan di 244, 19,61%. Waspada profit taking ya Pak? Betul, juga pas ada profit taking. Jadi mungkin spekulasi aja kalau mau entry. Oke, saham-saham dari pelayaran hari ini melonjak signifikan pemirsa di tengah dari posisi konflik. Tampaknya saham-saham pelayaran cukup diuntungkan dalam hal ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Hadrian, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, pelemahannya semakin dalam pemirsa di 0,96%, mendekati pelemahan di 1%, ditutup melemah di 7.939,767, intraday terendah hari ini sempat ke 7.932. Indeks harga saham gabungan intraday berfluktuatif, dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.059 dan melesat ke 8.098. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, terutama di perdagangan sesi kedua hari ini.
Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Ya, grafis yang pertama MNC 36 ditutup melemah di 0,74%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,09%, LQ45 juga melemah di 0,85% di level 805.596. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Sektor industri memimpin penguatan di 0,59%. Astra International hari ini berbalik menguat. Energi juga masih menguat di 0,24%. Barang baku di tengah tekanan profit taking kepada saham-saham emas hari ini melemah di 3,85%. Transportasi dan logistik hari ini juga melemah di 2,10%. Di mana transportasi logistik, saham-saham pelayaran hari ini menguat signifikan, penguatan terbatas jelang penutupan, dan juga saham-saham lainnya yang berada di sektor yang sama lebih cenderung tertekan. Rotasi pergerakan saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser, ada Medco hari ini menjadi pemeran utama sepertinya di 1.900 transaksi hingga ke 1 triliun rupiah. Energi juga melemah di 2130, Antam tertekan ke 4410, PTRO dari grup Prayogo Pangestu ditutup melemah di 5.825 rupiah per sahamnya. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ya, ada BP menguat masuk kami di 286, BNBR menguat di 190, ESA menguat ke 750, dan Bull menguat dari saham pelayaran menguat ke 498. Ya, updatean grafis posisi indeks harga saham gabungan dan di penutupan peragangan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.